Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Ma'had Al-Arafah Muhammad Iqbal Hafiz, Sarjana Agama. Yang terhormat Pengawas Pendidikan Yayasan Ma'had Al-Arafah Ibu Indah Kusuma Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Kepala SMP Islam Terpadu Arafah Mem Fitri Suryani, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Yang terhormat Dewan Juri dan siswa-siswi SMP Islam Terpadu Arafah yang membanggakan, serta pemirsa di rumah yang sedang menonton acara ini. Puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam pelaksanaan lomba vlog Hasanah Islami tingkat SMP dan MTS sederajat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Memasuki acara inti, mari kita sama-sama menyaksikan video lomba vlog Hasanah Islami dengan tema mengenalkan dan menceritakan tempat bersejarah Islami di Kalimantan Tengah. Langsung saja kita tampilkan video dengan nomor urut 1. Kota Sampit. Kota kecil ini disebut juga sebagai Kota Mentaya karena dikelilingi oleh sungai yang bernama Sungai Mentaya. Sungai ini merupakan jantung perekonomian warga di Kota Sampit. Selain menjadi jantung perekonomian warga, Sungai Mentaya juga merupakan salah satu tempat wisata di Kota Sampit. Sampit memiliki beberapa destinasi wisata dan tempat bersejarah yang menarik dan menakjubkan. Mau tahu kelanjutannya? Ayo kita mencari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya adalah seorang siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Arafah, angkatan 10. Saya di sini ingin menemani kalian secara virtual untuk mencari tahu dan mempelajari bersama-sama tentang salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Sampit. Salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Sampit adalah Masjid Jami As-Salam yang terletak di bantaran Sungai Mentaya. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kota Sampit yang sudah berdiri selama kurang lebih 100 tahun. Masjid ini berlokasi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Lingkungan masjid ini terdiri dari bangunan masjid 2 lantai, yang mana lantai satunya berukuran kurang lebih 22 kali 34 meter. Selama masa pandemi menyerang, alhamdulillah masjid ini tidak pernah tutup dan selalu beroperasi. Jemaah selalu banyak berdatangan ke masjid ini setiap harinya sejak dulu. Hanya saja saat pandemi berlangsung, masjid ini sempat sebulan sampai 2 bulan tutup. Kemudian dibuka lagi untuk beroperasi kembali. Nah, untuk kegiatan yang biasanya dilakukan di masjid ini, ternyata tidak hanya untuk sholat berjamaah saja loh teman-teman, ada kegiatan rutin.
teman-teman, Masjid Jami As-Salam dibangun di tahun 1928 oleh warga sekitar dan mengalami perpindahan tempat di tahun 1963 sampai 1965. Saat pembangunan pertama masjid ini, mulanya Masjid Jami As-Salam ini hanya berukuran 6 x 6 meter saja. Sampai akhirnya terjadi perpindahan lahan baru dan masjid ini mulai diperluas lagi hingga menjadi masjid megah seperti sekarang. Masjid Jami As-Salam ini awalnya hanya dinamai Masjid Jami saja, tapi seiring berjalannya waktu, namanya ditambah menjadi Masjid Jami As-Salam pada tahun 2017. Masjid Jami As-Salam ini punya kaum dan anggota takmir seperti kebanyakan masjid biasanya. Tugas dari kaum adalah untuk membersihkan masjid dan menerima uang sumbangan untuk menjadi tabungan kaum. Nah, yang terakhir, teman-teman tahu tidak? Saat ini sedang ada pemasangan keramik di halaman Masjid Jami As-Salam loh. Kita tunggu hasil jadinya nanti ya. Nah, itu tadi sekian dari banyak informasi dan sejarah tentang Masjid Jami As-Salam yang sudah berumur hampir 100 tahun ini. Saya harap kalian merasa teredukasi dan yang belum tahu sejarah dari masjid ini bisa paham dan tahu tentang Masjid Jami As-Salam ini lewat penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, selanjutnya kita tampilkan video dengan nomor urut 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat lagi sejarah Islam di Kota Sampit. Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju, juga karena terletak di posisi yang strategis. Masuknya agama Islam ke Kota Waringin Timur tidak lepas dari pengaruh kerajaan Banjarmasin. Terdapat beberapa bukti diantaranya yaitu adanya makam tertua di Kota Waringin Timur, salah satunya makam Syekh Basiri yang terletak di Jalan HM Marsyad, Sampit Semuda kilometer 22 yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saat ini makam Syekh Basiri menjadi salah satu objek wisata religi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kuburan tua ini terletak di Desa Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Syekh Basiri bin Saidullah yang wafat pada tahun 1500 Masehi. Sementara data lahir tidak tertulis. Yuk kita lihat ke dalam. Kita lihat di sebelah kanan saya terdapat makam Haji Abdurrahman bin Haji Abdul Bugis yang wafat pada tahun 1691 Masehi. Dan di sebelah kiri saya terdapat makam Syekh Basiri bin Saidullah yang wafat pada tahun 1500 Masehi. Mari kita berziarah untuk mendoakan beliau-beliau sekalian. Bisa kita lihat ini adalah Sungai Lenggana. Sungai Lenggana ini merupakan anak sungai dari Sungai Mentaya. Menurut informasi dari warga setempat,
Kata lenggana diambil dari bahasa Banjar, begana, yang artinya tinggal. Sekian perjalanan kita ke makam Syekh Basiri yang merupakan salah satu makam tertua yang berada di Kota Waringin Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat di Kota Sampit mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat kita lihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam memiliki jumlah yang lebih banyak. Apabila kita perhatikan beberapa ruas jalan di Kota Sampit, kita dapat melihat Asmaul Husna yang terbentang di plang-plang beberapa jalanan tersebut. Plang-plang Asmaul Husna itu ada di ruas jalan Ahmad Yani, HM Arsyad, dan juga Cilik Kriwut. Berdasarkan info dari dinas terkait pembangunan, plang-plang Asmaul Husna ini dimulai sejak tahun 2014. Pembuatan plang-plang Asmaul Husna di beberapa jalan ini sebagai identitas Kabupaten Kota Waringin Timur dan didukung penuh oleh pemerintah. Baik, itu video nomor urut 2. Selanjutnya kita akan menampilkan video dengan nomor urut 03. Assalamualaikum guys. Sekarang kami sedang berada di salah satu masjid tertua di Kota Sampit yang berada di kecamatan mana, Min? Berada di Kecamatan Serano nih, Gin. Oh iya, pas kita pergi ke Kecamatan Serano tadi kita melalui apa aja, Min? Kita tadi sebelumnya menaiki kapal feri yang membutuhkan waktu sekitar 7 menit. Apakah kalian tahu, sebelum masuknya agama Islam ke Seranau, daerah ini dahulu penduduk aslinya adalah suku Dayak Pesisir. Lalu masuknya Islam ke daerah sini karena adanya pendatang baru dari Banjar dan Pulau Jawa melalui perkawinan. Pada zaman dahulu, rumah di sini hanya ada 8 rumah. Dan rumah tersebut berbentuk seperti rumah khas Banjar. Nah, sekarang kita berada di Masjid At-Taqwa nih guys. Berikut penjelasan tentang Masjid At-Taqwa. Check it out. Masjid ini adalah masjid tertua yang berada di Kecamatan Seranau. Untuk bahan pembangunannya menggunakan kayu ulin dan kayu meranti. Kayu ulin digunakan untuk lantai masjid dan kayu meranti digunakan untuk dinding masjid.
Mungkin karena perubahan zaman dan beberapa renovasi, lantai di masjid ini sudah dirubah menjadi keramik. Tetapi dindingnya masih menggunakan kayu meranti. Di belakang Masjid At-Taqwa terdapat kuburan Datu Nabe. Beliau adalah salah satu tokoh agama zaman dahulu. Nah, tadi kan kita udah dari sebelah hilir. Sekarang kita berpindah ke sebelah hulu. Di sini ada masjid apa, Min? Di sini ada masjid tua juga selain Masjid At-Taqwa yang di sebelah hilir, yaitu adalah Masjid Jami. Masjid ini dibangun oleh penghulu Mansur dan ulama-ulama lainnya sekitar tahun 1955. Bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan masjid ialah kayu ulin untuk lantai dan kayu meranti untuk dindingnya. Awalnya ukuran masjid ini sangat kecil, yaitu sekitar ukuran 6 x 6 meter. Berbeda dengan sekarang yang sudah direnovasi dan juga diperbesar, yang sekarang ukurannya mencapai sekitar 12 x 12 meter. Seiring berkembangnya zaman, yang awalnya masih menggunakan lantai dari kayu, maka sekarang lantai masjid sudah beralaskan keramik. Begitupun dindingnya yang bukan dari kayu lagi. Melakukan sebanyak 3 kali renovasi, pertama pada tahun 1980-an, kedua pada tahun 2013, dan yang ketiga mungkin dilaksanakan pada beberapa tahun belakangan ini. Di sekitar masjid terdapat kuburan yang sudah tua, yaitu peristirahatan terakhirnya ulama dari Madura, bernama Said Abi Rayyan bin Saleh bin Husnain bin Hamid Al-Habsyi. Sekian informasi tentang masjid bersejarah yang ada di Sampit yang dapat kami berikan. Kurang jelasnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys! Nomor urut 04. Selamat menyaksikan. Kasih kode. Masjid Jami atau yang sejak tahun 2014 berganti nama menjadi Masjid Jami As-Salam berdiri pada tahun 1876 dengan ukuran awal yakni 4 x 5 meter di atas tanah wakaf seorang saudagar kaya bernama Haji Ismail. Masjid ini kemudian diperbesar pada tahun 1928 menjadi 18 x 30 meter. Pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah, Masjid Jami kembali diperbesar pada tahun 1979 dengan ukuran 60 x 23 meter. Sekarang, Masjid Jami As-Salam terdiri dari 2 lantai yang sama-sama berfungsi untuk tempat ibadah, yakni lantai atas biasanya digunakan untuk jamaah perempuan.
Fasilitas yang dimiliki Masjid Jami As-Salam terbilang cukup lengkap. Fasilitas ini antara lain mobil ambulans, tempat wudhu laki-laki dan perempuan, keranda, CCTV, Al-Quran, beduk, sarung, sajadah, dan mukena. Hanya saja, jumlah sarung dan mukena berkurang dari jumlah awal yang mereka miliki. Masjid Jami As-Salam memiliki kegiatan rutin seperti acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, dan acara keagamaan Islam lainnya. Selain itu, Masjid Jami juga melakukan kegiatan rutin setiap minggu, seperti pengajian di setiap malam Rabu, malam Sabtu, dan Minggu subuh untuk jamaah laki-laki. Ada pula pengajian untuk jamaah perempuan pada hari Kamis. Kegiatan-kegiatan ini masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Pak Imam atau pengurus Masjid Jami As-Salam, beliau mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19, Masjid Jami As-Salam tidak merasakan dampak yang besar. Dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, mereka tetap melakukan kegiatan pengajian. Oke, selanjutnya kita tampilkan video dengan nomor urut 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membawa teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu tempat bersejarah Islami yang ada di Kota Sampit. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu, ada salah satu masjid tertua yang ada di Kota Sampit. Untuk menuju ke masjid itu kita harus menaiki kelotok. Kelotok adalah alat transportasi yang digunakan oleh orang Kalimantan asli untuk menyeberangi sungai. Kota Sampit merupakan salah satu permukiman tertua di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kota Sampit dibelah oleh Sungai Mentaya dan berada di tengah Sungai Mentaya yang memiliki luas sekitar 1.365,95 km kubik. Selain itu,
Kota Sampit juga memiliki beragam suku, adat istiadat, serta tempat bersejarah bagi umat Islam. Nah, teman-teman, ini adalah masjid tertua yang ada di Kota Sampit. Masjid ini bernama Masjid Jami, yang lebih tepatnya berada di Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau. Memang tidak banyak yang tahu kalau Masjid Jami yang ada di Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau ini adalah masjid tertua di Kota Sampit. Walaupun tahun pastinya dibangun, belum diketahui tepatnya pada tahun berapa. Hal ini didapat dari turun-temurun para tokoh agama yang ada di Sampit, di mana memang awal berdirinya Kota Sampit bermula dari bantaran Sungai Mentaya. Gambar pertama kali Masjid Jami dibangun sebelum direnovasi. Ini adalah tiang bendera yang terbuat dari kayu ulin yang masih dipertahankan sampai sekarang sebagai penanda masjid ini adalah masjid tertua yang ada di sini. Ini adalah gambar renovasi kedua dari masjid. Bangunan yang sekarang sudah sedikit berbeda dari bangunan yang pertama karena sudah renovasi yang ketiga. Di Kecamatan Seranau ini ada juga masjid tertua lainnya, yaitu Masjid Jami At-Taqwa. Masjid ini didirikan pada tahun 1957. Pada zaman dahulu sebelum ada pengeras suara, muazin mengumandangkan azan langsung naik ke atas kubah. Setelah ini kita akan lanjut melihat makam salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Kota Sampit. Nah, teman-teman, ini adalah makam salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Kota Sampit. Nama beliau adalah Raden, sering dikenal sebagai Datu Nabe. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Mentaya Seberang. Beliau bernama Bapak M. Haitami. Mari kita tanya-tanya sedikit yuk. Bapak, benar nggak sih Masjid Jami yang berada di Mentaya Seberang ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Sampit? Boleh diceritakan sedikit sejarahnya, Pak? Oh, boleh. Bapak bukan orang sini. Tetapi kalau tanya dengan orang sini, memang tidak ada yang bisa menjawab. Dulu pernah ada berita bahwa di surat kabar Kalimantan Pos, kalau nggak salah, ada berita menyatakan Masjid Jami di seberang sana, masjid pertama di Kota Sampit. Lalu Bapak bantah, yang benar adalah masjid yang pertama itu ya di seberang sini, ya ini. Pak Haitami adalah seorang tokoh masyarakat yang ada di Mentaya Seberang. Beliau juga seorang seniman pemahat kayu yang terkenal di Kalimantan. Beliau banyak menceritakan sejarah singkat Kotim dan perkembangannya. Banyak hal baru yang didapatkan dari cerita beliau yang tidak kita ketahui tentang sejarah perkembangan Kotim. Nah,
Sudah selesai perjalanan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita saksikan video vlog Hasanah Islami dengan nomor urut 06. Halo teman-teman, saya sedang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini kita akan mengunjungi masjid kedua yang dibangun di Kota Sampit, yaitu Masjid Jamiah Salam. Masjid ini berada di Jalan Iskandar nomor 52. Yuk langsung saja. Sebelum kita masuk masjid, mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Amin. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di dalam Masjid Jamiah Salam. Masjid ini terletak di bantaran Sungai Mentaya. Kenapa masjid ini disebut masjid kedua? Nah, sekarang saya akan bertemu dengan pengurus masjid ini. Yuk langsung saja kita temui beliau. Nama saya Muhammad Tamri, saya siswi dari SMP 2 Sampit. Bapak dengan siapa? Haji Yusrani Saleh. Saya bermaksud datang ke sini untuk menanya-nanya sejarah tentang Masjid Jamiah Salam. Boleh Bapak? Dari penjelasan beliau, masjid pertama sebenarnya berada di Mentaya Seberang, Seranau, Kota Waringin Timur. Islam dahulu berkembang di kota kecil itu pada abad ke-16. Lalu pihak Belanda mengatakan bahwa kota tidak akan sukses jika ia membelakangi matahari terbit. Maka didirikanlah Masjid Jami pada tahun 1876 Masehi dengan ukuran 4 x 5 cm di atas tanah wakaf seorang perempuan, istri pertama penghulu di Sampit, dengan bahan bangunan yang terbuat dari kayu ulin. Sekarang kami berada di tempat masjid ini pertama kali dibangun. Tapi karena disebabkan erosi tanah pada tahun 1928, masjid ini dipindahkan ke tengah yang diketuai umum oleh Haji Muhammad Aini dan dananya dibantu oleh pemerintah dan masyarakat Kota Waringin Timur. Karena jemaah masjid ini semakin tahun semakin banyak, maka pihak pengurus masjid ini berinovasi untuk memperbesar masjid ini pada tahun 2004 dengan membangun 2 lantai menggunakan bahan bangunan batu beton. Dan saya mendapatkan informasi dari beliau bahwa jami itu artinya jamaah, sedangkan as-salam adalah kata baru yang disematkan oleh pemerintah Kemenakotim. Karena banyaknya nama masjid jami, lalu ditambahkanlah menjadi Masjid Besar Jami As-Salam, bertepatan dengan renovasi ketiga, yaitu pada tahun 2004. Renovasi keempat dilakukan di tahun ini, yaitu tahun 2021. Renovasi di halaman depan dan halaman belakang, supaya lebih luas dan lebih megah. Setelah kita keluar dari masjid, jangan lupa berdoa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka min fadlika. Amin. Nah, teman-teman, kita sebagai warga Kota Waringin Timur wajib tahu tentang sejarah Masjid Jamia Salam. Karena sebentar lagi perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu juga tentang perkembangan Islam, khususnya di kota tercinta, yaitu Kota Sampit. Sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat berguna bagi yang menonton. Dan apabila ada salah kata atau informasi, mohon maaf karena keterbatasan narasumber yang saya dapat. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah video terakhir, yaitu video nomor urut 07. Selamat menyaksikan. Pesanku hari ini adalah teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan protokol kesehatannya ya. Aku ingin ngasih tahu nih wisata religi dan bersejarah yang ada di Kalimantan Tengah. Penasaran ya? Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku berada di Masjid Wahyu Al-Hadi atau Masjid Islamic Center yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Sampit, Pangkalambun. Masjid ini juga berdekatan dengan Bundaran Pal 3 atau yang biasa disebut dengan Bundaran Tugu Perdamaian. Pembangunan masjid ini bertujuan agar kegiatan Islami seperti pendidikan Islam dan moral Islam bisa dilakukan di sini. Masjid ini dibangun pada tahun 2004 dan pembangunannya memerlukan waktu hingga 6 tahun. Nah teman-teman, hari ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan mengelilingi Masjid Wahyu Al-Hadi ini. Ikuti terus yuk. Nah teman-teman, selain Masjid Al-Hadi, ternyata di Kalimantan Tengah juga memiliki banyak wisata religi yang bersejarah yang wajib dikunjungi loh. Misalnya peninggalan Kiai Gede, Kubah Syekh Abu Hamid, Makam Syekh Basiri, dan Kubah Kuning di Kelangkaraya. Wah, ternyata banyak sekali destinasi wisata religi di Kalimantan Tengah ya. Yap, benar sekali. Tunggu. Peninggalan Kiai Gede Habib Abdul Qadir Assegaf di Kota Waringin Lampung. Tahukah teman-teman, masjid ini menjadi saksi sejarah peninggalan Kiai Gede dan dijadikan sebagai tonggak perjuangan dan dakwah Islamiyah di wilayah Kota Waringin Lama. Siapa sih Kiai Gede? Kiai Gede mempunyai nama asli dari Habib Abdul Qadir Assegaf. Beliau ialah salah satu tokoh ulama yang berasal dari Demak untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Waringin Hulu, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1632 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah 1650 sampai 1678 Masehi. Bangunan ini terbuat dari bahan kayu ulin. Arsitektur bangunan masjid di Jawa yang terlihat dari bentuk atap tumpang yang bersusun seperti segitiga sama kaki. Ciri arsitektur Kalimantan dengan bahan kayu ulin bertipe bangunan panggung serta arsitektur Cina di mana cara meletakkan beduk digantung di serambi.
Kedatangan Kiai Gede tersebut disambut baik oleh Sultan Mustain Billah. Beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Waringin, sekaligus membawa misi untuk merintis kesultanan baru di wilayah. Berkat jasanya, Sultan Mustain Billah kemudian menganugerahkan jabatan kepada Kiai Gede sebagai adipati di Kota Waringin dengan pangkat Tatih Hamengkubumi dan bergelar Adipati Gede ing Kota Waringin. Syekh Abu Hamid bin Syekh Haji Muhammad As'ad Al-Banjari di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Bagi warga Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pantai wisata Ujung Pandaran ialah pantai yang sudah tak asing untuk didengar. Pantai ini terletak di Kecamatan Teluk Sampit. Di balik keindahan pantainya, di arah timur Ujung Pandaran juga ditemukan sebuah makam yang dipercaya sebagai makam seorang ulama karismatik asal Kalimantan Barat yang bernama Al-Alimul Allamah Syekh Haji Abdul Hamid bin Al-Alimul Allamah Mufti Syekh Haji Muhammad As'ad Buyut Datu Kalampayan, Kalsel yang membawa agama Islam pertama di pulau tersebut, dan umur makam ini diperkirakan sudah ratusan tahun. Makam Syekh Basiri bin Haji Saidullah dan Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis yang terletak di sekitar Sungai Lenggana, Jalan HM Arsyad, ruas Jalan Sampit Samuda. Kedua makam ini sering dikaitkan dengan sejarah berdirinya Sampit dan awal penyebaran Islam di Kota Waringin Timur. Pada batu nisannya tertulis Syekh Basiri bin Saidullah wafat pada 1500 Masehi. Sementara data lahir tidak tertulis, sedangkan Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis lahir 11 Muharram 1013 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi. Kubah Kuning atau Makam Habib Muhammad Husin di Pelangkaraya. Teman-teman, di Pelangkaraya juga terdapat objek wisata religi yang berlokasi di perbatasan Kelurahan Danau Tundai. Objek wisata religi ini dikenal dengan nama Kubah Kuning. Kubah Kuning merupakan makam salah satu ulama yang melakukan misi penyebaran agama Islam dari Banjarmasin ke Kota Pelangkaraya yang bernama Habib Muhammad Husin atau yang dijuluki Datuk Tundai. Nah teman-teman, menyenangkan sekali bukan? Cukup sampai di sini dulu ya. Pesanku hari ini adalah mari kita jaga dan lestarikan destinasi wisata religi yang bersejarah di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai penyesalan itu tiba. Nah, itu tadi adalah video-video yang luar biasa keren ya. Ternyata banyak anak-anak di Kota Sampit yang pandai dalam membuat video vlog. Sekarang waktunya untuk Dewan Juri menghitung hasil akhir skor dari Lomba Vlog Hasanah Islami. Kira-kira waktu 10 menit? Cukup 15 menit? 20, bagaimana? 20 ya. Baik, kita beri waktu untuk Dewan Juri menghitung hasil akhir ya. Waktu 20 menit, nanti sekaligus mengumumkan pemenang ke-1, 2, dan 3. Ya.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil skor perolehan lomba video vlog dari Dewan Juri. Kami persilakan untuk Dewan Juri. Depan kamera lo. Baik, untuk penilaian juara 1 dan 1, 2 dan 3. Juara ketiga jeng. Juara ketiga sabar. Dimenangkan oleh nomor 5. Tadi apa judulnya? Kada dicatat nomor judulnya. Dengan perolehan nilai 770. Untuk juara 2 dimenangkan oleh nomor 3 dengan nilai 805. Juara 1 dimenangkan oleh jeng. Juara 1 dimenangkan oleh nomor 6 dengan perolehan nilai 815. Terima kasih. Nah, itu dia pemenang-pemenang dalam lomba vlog Hasanah Islami hari ini. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati, terus semangat dan terus belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk pengambilan hadiah nanti akan kami infokan kembali, diinfokan oleh panitia. Mungkin cukup sekian lomba vlog Hasanah Islami pada hari ini. Saya selaku pembawa acara banyak-banyak meminta maaf atas segala hilaf, karena kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.